Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walladzi arsala rasulahu bil huda wal dinil haq liyudhhirahu 'ala dinil kulli wal karam musyrikun. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada pemirsa Unla TV yang berbahagia, alhamdulillah kita pada hari ini bisa melaksanakan ibadah di bulan Ramadan 1444 Hijriah. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-183, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kamu untuk beribadah puasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu berpuasa, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Jamaah pemirsa Unla TV yang berbahagia, berdasarkan ayat ini kita bisa melihat bahwa puasa Ramadan khususnya itu memiliki hikmah yang harus kita fahami adalah untuk menjadi manusia yang bertakwa. Ini hikmah puasa Ramadan yang utama yang harus kita fahami, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya bahwa ketika kita sudah melaksanakan ibadah puasa, ternyata kemudian ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meningkat, maka bisa jadi puasa Ramadan kita pada kali ini atau mungkin juga tahun-tahun kemarin belum berhasil secara maksimal. Maka dari itu, pemirsa Unla TV yang berbahagia, kita harus senantiasa mengintrospeksi, karena bagaimanapun ibadah puasa di bulan Ramadan, tujuan utama yang ingin dicapai bagi semua manusia yang diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita menjadi orang yang semakin bertakwa dari waktu ke waktu. Sehingga di sini kita perlu melihat bagaimana sebenarnya parameter orang yang meningkat takwanya. Dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang kriteria orang-orang yang bertakwa. Salah satu diantaranya adalah kita bisa melihat dalam surat Al-Baqarah ayat ke-2 sampai dengan ke-4, di mana disebutkan bahwa orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang pertama percaya pada yang gaib, kemudian sholat atau ibadah secara umum, dan kemudian memiliki akhlak yang baik. Ketiga hal parameter ini yang kemudian harus muncul setelah kita melaksanakan ibadah di puasa Ramadan. Artinya dengan keimanan semakin kuat, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada yang gaib lainnya seperti malaikat, hari akhir dan sebagainya, maka harapan berikutnya adalah ibadah kita meningkat. Ini merupakan amanah yang juga diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap penciptaan manusia. Dalam surat Al-Zariyat ayat ke-56 disebutkan bahwa sesungguhnya tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ibadah ini kemudian kita bisa lihat bahwa ada dimensi ibadah madhah yang ketika kita lihat termasuk terutama puasa, itu ada dimensi sosial sebagai parameter bahwa ibadah kita sudah baik ataukah tidak. Seperti misalkan sholat, mencegah dari perbuatan keji dan mungkar, maka puasa itu juga memiliki dampak sosial, yaitu memiliki kepekaan sosial dan sebagainya. Yang ini menjadi parameter bahwa kemudian ketika ibadah kita baik, maka akhlaknya menjadi baik. Sehingga tidak beriman seorang manusia ketika kemudian ternyata masih ada orang-orang yang lain terkena dengan kejahilannya. Maka termasuk di sini prank dan sebagainya, itu termasuk hal-hal yang
harus sangat-sangat kita hindari. Nah, setelah hikmah yang utama tadi tentang meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diwujudkan dengan iman yang semakin kuat kepada Allah dan juga pada hal-hal yang gaib lainnya, kemudian diwujudkan dalam ibadah yang semakin meningkat, kemudian juga akhlak yang semakin baik. Maka kemudian kita bisa melihat ada beberapa hikmah turunan. Ini yang seringkali ketika membahas tentang hikmah puasa Ramadan, justru ini yang kemudian dibahas oleh banyak orang. Sebenarnya kalau kita lihat justru ini adalah hikmah turunan ketika setelah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala meningkat. Hikmah-hikmah tadi apa? Yang pertama, melatih diri untuk disiplin. Sebagaimana kita ketahui bahwa sebenarnya makna puasa secara bahasa itu adalah imsak. Jadi puasa secara bahasa maknanya adalah imsak. Apa itu imsak? Imsak adalah menahan diri. Nah, dalam kaidah syar'i, maka apa yang dimaksud dengan puasa? Berdasarkan makna bahasa tadi itu yang menahan tadi, maka puasa itu adalah menahan diri dari hal-hal yang membatalkan puasa, mulai dari fajar kedua atau kalau kita sering dengar azan subuh sampai dengan tenggelamnya matahari atau waktu sholat maghrib. Nah, jadi secara syar'i, secara hukum fikih, maka itu dimaksud dengan puasa. Maka dalam kesempatan kali ini saya juga ingin menyampaikan bahwa kaidah yang ada adalah mengakhirkan sahur. Jadi kan banyak kan orang-orang kadang-kadang sahur itu jam 2, jam 3, apalagi misalkan ada bola, sekaligus nonton bola, sekaligus sahur. Nah, ini kan kurang baik, karena bagaimanapun kaidahnya sahur itu adalah diakhirkan. Kemudian tentang buka puasa. Buka puasa itu kaidahnya adalah disegerakan. Makanya kemudian ketika kita dalam suatu kondisi, misalkan dalam perjalanan atau dalam kondisi apapun yang kemudian sudah masuk waktu buka puasa, tapi kemudian tidak ada makanan atau minuman yang bisa kita gunakan untuk membatalkan puasa, maka kita bisa membatalkan dulu secara niat. Karena ketika kita niat puasanya sudah kita batalkan, sesungguhnya itu sudah cukup untuk membatalkan puasa. Sambil kemudian segera kita cari makanan atau minuman untuk benar-benar membatalkan puasa secara fisik, seperti itu. Sehingga kurang pas kalau misalkan berbukanya itu menunggu benar-benar ada makanan atau minuman yang diminum. Nah, dalam menjaga ibadah puasa ini, maka kita dilatih untuk sangat disiplin. Bahkan mungkin orang yang tidak pernah beribadah yang lainnya, ketika masuk bulan Ramadan, dia sangat disiplin dalam melaksanakan ibadah puasa. Nggak mau minum, makan ketika belum waktunya, dan sebagainya. Sangat melatih kedisiplinan, sehingga kemudian inilah hikmah kedua, atau hikmah turunan yang pertama tentang melatih kedisiplinan. Kemudian puasa juga melatih kesabaran. Rasulullah SAW sangat menekankan kepada umatnya untuk bersabar ketika berpuasa. Sehingga tidak boleh kemudian ketika berpuasa dia itu berkata yang kotor dan juga melakukan hal-hal lain yang itu bisa sampai berdampak pada batalnya ibadah puasa. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis, jika salah seorang dari kalian sedang berpuasa, maka janganlah berkata-kata yang kotor dan jangan pula bertindak bodoh. Jika ada seseorang yang mencelanya atau mengganggunya, hendaklah ia mengucapkan, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian hikmah dari puasa yang berikutnya juga kita bisa mengekang syahwat. Di mana kita tahu bahwa manusia selain
dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala, juga dikaruniai syahwat. Syahwat ini penting karena tanpa ada syahwat maka kita tidak akan punya ghirah, tidak ada punya semangat. Gitu. Sehingga yang namanya syahwat itu jangan hanya kemudian diartikan pada hal-hal yang kotor saja. Nah, khusus tentang puasa ini kita bisa dilatih untuk terutama menahan atau mengendalikan syahwat yang kurang baik. Rasulullah SAW bersabda, "Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena itu akan lebih baik menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Karena puasa itu adalah tameng baginya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian puasa juga melemahkan godaan setan. Ketika puasa, godaan setan akan melemah sebab godaan setan itu masuk melalui pembuluh darah kita, melalui pembuluh darah manusia. Nah, ketika orang sedang berpuasa, maka pembuluh darahnya itu akan mengecil. Dengan mengecilnya pembuluh darah tadi, itu menghambat atau melemahkan atau mengurangi setan dalam mengganggu manusia. Dalam sebuah hadis disebutkan, "Inna syaitana yajri minal insa majarad dam." Yang artinya kurang lebih, sesungguhnya setan berjalan dalam diri manusia melalui aliran darah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sehingga dengan kita berpuasa tadi itu bisa mengecilkan pembuluh darah yang kemudian menjadi penghambat setan masuk atau mengganggu kita. Kemudian puasa juga memberi dampak badan yang sehat. Nah, ini yang sering kita sudah dengarkan juga ya. Bahkan ada beberapa teman-teman kita, baik dosen maupun mahasiswa yang kemudian bercerita, termasuk juga ada beberapa tendik bercerita, alhamdulillah ketika dalam bulan puasa ini sudah turun berat badannya sekian kilo dan sebagainya, seperti itu. Nah, jadi tidak dilakukan lagi bahwa puasa akan mendatangkan kesehatan, baik itu hati maupun badan. Berpuasa ketika hati kita memang kemudian menjadi sehat, maka seluruh badan pun ikut sehat. Ini sebagian dalam sebuah hadis, ingatlah di dalam jasad itu ada segumpal daging, jika ia baik, maka baik pula jasadnya, jika ia rusak, maka rusak pula jasadnya. Ketahuilah bahwa ia adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi puasa yang tentu dilakukan dengan baik itu akan kemudian membuat badan kita semakin sehat. Puasa juga bisa mendorong kita memiliki rasa syukur. Bagi mungkin sebagian kalangan di Universitas Lampung ini, terutama mungkin dosen, mungkin juga beberapa tendik, dan juga mungkin sebagian dari mahasiswa yang dianugerahkan kelebihan harta oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu masalah mencari makan dan sebagainya itu bukan yang sulit. Namun bagi orang-orang yang kemudian kurang diberikan anugerah berupa kenikmatan harta, tentu mencari makan itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Sehingga dengan puasa yang kita lakukan dalam bulan Ramadan ini bisa melatih kita memiliki rasa syukur, karena kita bisa merasakan bagaimana orang-orang yang tidak mampu merasakan lapar. Sehingga kemudian hikmah turunan dari rasa syukur tadi adalah kepedulian terhadap orang lemah itu bisa meningkat. Karena bagaimanapun
dalam masyarakat kita tentu ada yang memang tadi kurang beruntung, akan diberikan oleh anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk kenikmatan dunia. Makanya kemudian dengan rasa syukur tadi harapannya orang-orang yang memang kemudian diberi kelebihan harta bisa membantu orang-orang yang lain. Sehingga harapannya nanti ini menjadi penyeimbang kehidupan dunia dan akhirat. Orang-orang yang kemudian diberikan kelebihan harta sadar bahwa mereka harus kemudian bersedekah dan sebagainya. Orang-orang yang kemudian kurang diberi anugerah harta oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki semangat untuk semakin giat dalam bekerja. Itu beberapa hal terkait dengan hikmah puasa Ramadan. Semoga bermanfaat bagi pemirsa TV Unila sekalian, dan harapannya adalah kita bisa menjadi orang yang bertakwa setelah puasa bulan Ramadan ini dengan ditunjukkan iman yang semakin kuat. Yang kedua adalah ibadah yang semakin baik, berkualitas dan juga banyak. Dan yang ketiga, akhlak yang semakin baik. Sekian dari saya. Apabila ada yang kurang berkenan, ada yang salah, datangnya dari saya pribadi sebagai manusia yang lemah. Dan apabila ada kebenaran, datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jangan kita semua ragu untuk mengamalkannya. Kalau minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.